Yang pertama Christian Dwi Adani. Ada? Mega Puspita. Nadela Putri Widyasari. Nala Umi Syantika. Neila Syafa Kamila. Nurba Adela. Rizky Rahmaditya Putri. Putri Mariska. Ramelia Citra Alfiana. Rizky Ayunda. Salsa Safa Amanda. Celia Fontiani. Stefania Angelina. Oh, oke. Sofia Agustina Nur Rahmawati. Wanda Febrianti. Yolanda Angelica. Oke. Kita masuk ke materi ya. Oh, Abelia Ayu. Absen pertama ya. Oke. Masuk ke materi, yaitu jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah pengertian dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian ini disusun berdasarkan dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Nah, dari pengertian di atas kita tahu bahwa jurnal penyesuaian ini akan dicatat pada akhir periode dan ini dilakukan sebelum worksheet atau penyusunan kertas kerja diatur. Dan ini biasanya juga disusun untuk menentukan hasil dari neraca saldo. Nah, secara kesimpulan bahwasanya jurnal penyesuaian itu akan digunakan sebagai pendapatan saldo akhir. Biasanya ini akan dimasukkan pada catatan di dalam sebuah buku besar pada akun-akun tertentu. Jurnal ini juga akan menentukan jumlah pendapatan maupun beban secara bersih. Paham ya untuk pengertian dari jurnal penyesuaian ini? Nah, yang selanjutnya adalah fungsi dari jurnal-jurnal penyesuaian. Yang pertama, ini adalah memisahkan akun-akun yang sifatnya campuran atau mix akun. Nah, mix akun ini itu terdiri dari dua macam, yaitu akun real dan juga akun nominal. Nah, yang kedua adalah pada akhir periode ini, akun-akun real itu khususnya dalam aktiva dan utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Contoh dari akun-akun real itu kayak kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan seperti itu. Dan yang ketiga adalah pada akhir periode itu pendapatan dan beban menunjukkan jumlah uang yang benar-benar menjadi
pendapatan, dan beban dalam periode yang bersangkutan. Contohnya adalah pendapatan jasa, terus beban gaji, beban bunga, seperti itu. Nah, di sini ada jenis transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa, itu ada 4. Yang pertama adalah beban dibayar di muka dan juga pendapatan diterima di muka. Nah, dua akun ini biasanya disebut dengan akun tangguhan. Lalu yang selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih akan diterima. Nah, pada akun-akun ini itu melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang, yaitu akruan pendapatan dan akruan pada beban. Kita bahas satu-satu tentang jenis transaksinya. Yang pertama adalah beban dibayar di muka. Nah, beban ini biasanya disebut juga dengan beban yang ditangguhkan, yaitu adalah akun yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barangnya itu belum kita terima gitu. Dan biasanya aset ini berubah menjadi beban seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal sebuah usaha. Dan yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini biasanya disebut juga dengan pendapatan yang ditangguhkan atau akun yang awalnya kita catat sebagai kewajiban karena kasnya telah diterima di muka, padahal jasa atau barangnya itu belum kita berikan kepada pelanggan. Contoh yang termasuk di dalam pendapatan diterima di muka itu adalah menerima pendapatan di muka atas pesanan barang yang terjadi di bulan yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar. Ini adalah beban yang dibayarkan setelah jasa diterima atau dikonsumsi oleh sebuah perusahaan. Akun yang dapat dikelompokkan ke dalam beban yang masih harus dibayar itu adalah seperti utang gaji dan utang bunga. Lalu yang terakhir ada pendapatan yang masih akan diterima. Itu adalah pendapatan yang telah menjadi hak sebuah perusahaan namun masih merupakan sebuah tagihan atau hutang. Pada akhir periode ini, pendapatan yang masih akan diterima akan menimbulkan sebuah piutang. Nah, di sini ada pencatatan transaksi penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, itu adalah pemakaian perlengkapan. Nah, jurnal penyesuaiannya untuk pemakaian perlengkapan itu adalah beban perlengkapan di debit, lalu perlengkapannya ada di kredit. Lalu yang kedua, ada piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, itu yaitu piutang pada pendapatan. Piutangnya di debit, lalu pendapatannya ada di kredit. Contohnya itu kayak piutang usaha pada pendapatan jasa. Yang ketiga itu ada utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Nah, ini jurnal penyesuaiannya itu beban di debit lalu utang ada di kredit. Contohnya adalah beban bunga pada utang bunga atau beban gaji pada utang gaji, seperti itu.
Lalu yang keempat, ada utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Yang pertama yaitu saat penerimaan dicatat sebagai utang, yaitu diterima di muka di debit lalu pada pendapatan di kredit. Lalu yang ke B ada saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan. Nah, ini pendapatan pada diterima di muka. Nah, yang kelima ini ada beban dibayar di muka. Saat pembayaran dicatat sebagai harta itu adalah beban pada dibayar di muka. Lalu yang B adalah saat pembayaran dicatat sebagai beban, itu kebalikannya dari yang atas, yaitu dibayar di muka pada beban. Lalu yang keenam ada kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Nah, jurnal penyusunannya itu adalah beban kerugian piutang pada catatan kerugian piutang. Lalu yang terakhir itu ada penyusutan aktiva tetap, yaitu jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Dari sini paham? Oke, kita lanjut. Kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama adalah beban dibayar di muka. Nah, ini contohnya dari beban yang dibayar di muka itu adalah asuransi dibayar di muka. Yang pertama, misal Anda bayar premi asuransi di muka sebesar 2.400.000 untuk periode 3 Mei 2019 sampai dengan 3 Mei 2020, maka pada bulan Desember 2019 itu jurnal penyesuaiannya seperti apa? Saya tunjuk ya. Coba Nadela Putri. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Ya. Berapa? Sebesar itu didapat dari Oke, benar ya. Dengan menggunakan pendekatan raca untuk jurnal tanggal 3 Mei 2019 itu adalah asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000 di debit, lalu kas di kredit itu sebesar 2.400.000. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2019 itu adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, yaitu sebesar 1.400.000. Ini didapat dari perhitungan 2.400.000 dibagi 12 dikali 7 bulan itu sama dengan 1.400.000. Lalu yang selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Langsung ke soal. Nah, ini. Perusahaan mulai menyewakan satu ruangan kepada pelanggan untuk 1 tahun per tanggal 1 Oktober 2019 dengan tarif sewa sebesar 12 juta. Pembayaran uang sewa dilakukan secara tunai oleh pelanggan pada tanggal 1 Oktober hingga akhir September 2020. Coba jurnal penyesuaiannya. Neila Syafa Kamila.
jurnal penyesuaiannya. Menggunakan pendekatan neraca ya. Ya, coba Salsa Amanda, bagaimana? Itu dapatnya 3 juta dari mana? Oke, benar ya. Kita lihat. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya untuk tanggal 31 Desember 2019 yaitu adalah sewa diterima di muka sebesar 3 juta pada pendapatan sewa sebesar 3 juta pada kredit. Nah, ini perhitungannya yaitu 12 juta tadi dibagi 12 bulan lalu dikali 3 bulan. Maka sebesar 3 juta. Yang selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Kita masuk ke contoh soal. Coba Nala Umi. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nomor 1 sama nomor 2. Ya, ini soalnya. Bagaimana Nala? Ya. Lalu ya. Gimana? Coba diulangi. Mungkin yang lain ada yang bisa? Siapa? Abelia Ayu bagaimana? Oke. Lalu yang nomor 2, beban.
Ada yang bisa? Nomor 2. Bunga atas utang bank, berarti kan itu masuk di utang bunga. Oke, Neila, bagaimana? Sebesar? Ya, benar ya. Jadi yang nomor 1 tadi adalah beban gaji yang sudah terjadi tetapi belum dibayar sebesar 750. Itu jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji di debit sebesar 750, lalu utang gaji pada kredit sebesar 750. Lalu yang kedua adalah bunga atas utang bank yang masih harus dibayar, itu adalah 1.400.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga sebesar 1.400.000 di debit, lalu utang bunga lalu utang bunga sebesar 1.400.000 di kredit. Oke, yang selanjutnya pendapatan yang masih akan diterima. Contoh soalnya. Coba Ramelia Citra Alfiana. Ada yang bisa? Piutang usaha pada Oke, benar. Oke, kita cek. Nah, jurnal penyelesaiannya yaitu piutang usaha sebesar 230.000. Lalu pendapatan jasanya juga dikredit sebesar 230.000. Oke. Yang selanjutnya adalah pemakaian perlengkapan. Pada akhir periode diketahui perlengkapan yang terpakai sebesar 2 juta. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Oke. Semisal nih, di neraca saldo itu perlengkapannya 4 juta. Sedangkan yang tersisa di gudang itu ternyata 1.500.000. Kira-kira jurnal penyesuaiannya bagaimana? Oke. Semisal di neraca saldo itu perlengkapannya adalah 4 juta. Lalu yang tersisa di gudang itu ternyata 1.500.000. Kira-kira jurnal penyesuaiannya bagaimana? Semisal di neraca saldo itu perlengkapannya adalah 4 juta. Lalu yang tersisa di gudang itu 1.500.000. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 2 juta
Ya, oke, bener ya. Berarti 4 juta dikurangi 1.500.000. Iya, jurnal penyesuaiannya. Lalu yang terakhir adalah penyusutan aktiva tetap. Ini ada soal, pada akhir periode, mesin disusutkan dengan harga perolehannya adalah 25 juta. Memiliki nilai sisa itu 7.500.000 dengan masa manfaatnya adalah 10 tahun. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Itu jurnal penyusutannya bagaimana? Dapatnya 1.750.000 dari mana? Hasilnya berapa? 1 juta? Oke. Bener ya. 25 juta dikurangi 7.500.000 dibagi 10 tahun, yaitu 1.750.000. Nah, yang terakhir ini soal. Yuk, coba yang pertama. Ada yang bisa? Yang kendaraan memiliki harga perolehan itu dulu. Beban penyusutan sebesar berapa? Nggak keliru tah? Dibagi 4 tahun itu berapa berarti? 20 juta toh? Lah kok dapat 900 dari mana? Oke, yang kedua. Tarif premi asuransi sebesar 750 sebulan. Itu jurnal penyelesaiannya. Beban asuransi pada asuransi sebesar oke, benar. Lalu yang ketiga, perlengkapan yang terpakai itu 150. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ya, sebesar. Oke, benar. Lalu yang keempat, bunga yang harus dibayar atas utang wesel adalah sebesar 4.500.000. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Sebesar
Oke, bener ya. Lalu yang terakhir, pendapatan jasa yang masih harus diterima itu sebesar 550. Piutang usaha pada. Oke. Kita cek jawabannya. Yang pertama adalah tadi beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 20 juta. Lalu yang kedua adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka itu sebesar 750. Lalu yang ketiga itu adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 150.000. Lalu yang keempat adalah beban bunga pada utang bunga sebesar 4.500.000. Yang terakhir adalah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 550. Oke, sudah paham semua mengenai soal-soal jurnal penyesuaian? Mungkin di sini ada yang ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan di jurnal penyesuaian? Oke, tidak ada ya. Sebelum kita tutup, tadi ada yang belum saya absen. Siapa? Mega Puspita hadir. Rizky Rahmaditya Putri. Putri Mariska. Novia. Novia absen berapa? Oh, Sofia, oke. Sofia Agustina ya. Wanda Febrianti. Yolanda Angelika juga tidak hadir ya? Oke. Gak ada yang ditanyakan ya dari materi jurnal penyesuaiannya? Oke, sudah paham semua. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, saya screenshot dulu ya. Oke. Coba audio dan video on dong. Video nih. Ayo coba on semua. Oke, sudah ya. Terima kasih bisa live dari Google Meet sekarang. Ya? Iya? Semuanya? Oke. Oke, sudah selesai ya. Ya kan kemarin, tenggatnya udah selesai toh, laba rugi.